Bapa, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami melewati tahun 2024 dan tidak terasa ya Tuhan, kami sudah memasuki tahun 2025 hampir sebulan penuh. Tinggal beberapa waktu lagi. Bersyukur ya Tuhan, kami sudah memulai. Biarlah Tuhan sebentar sekali lagi Tuhan, di dalam kerindungan dari jemaat Tuhan di tempat ini, be strong in Christ, menjadi kuat, teguh di dalam Kristus. Di dalam bulan Januari dimulai dengan berdoa. Biarlah Tuhan yang pimpin, biarlah Tuhan yang memberkati, dan biarlah Tuhan yang akan betul-betul membuat akan anggota jemaat-Mu boleh di dalam doa, pertempuran tempat yang tersembunyi, boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami pimpinan Tuhan, boleh mengalami penyertaan Tuhan, boleh mengalami akan providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bentar kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu, yang memohon Roh Kudus membantu kami, supaya kami boleh mendapatkan firman-Mu, menaruh di dalam hati, menjalankannya di dalam hidup. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Amin. Shalom saudara sekalian. Nah, sebelum saya membaca merenung firman Tuhan, sekali lagi saudara, tadi sudah disampaikan oleh Hana ya, yaitu terima kasih kepada Jemaat GSRI Sunter yang selalu mendoakan STT Iman dan selalu juga mendukung kami. Juga ada wajah-wajah yang dikenal ya, Pak James dan siapa semua yang Pak Rudi pasti, dan juga semua di sini, Pak Alyang ya telah diutus juga. Terima kasih, dan juga semua jemaat yang mendukung dan mendoakan STT Iman. Tuhan memberkati. Seperti tadi saudara sekalian, Anda melihat bagaimana ya tadi kalau dari GSRI Duta Bandara ya, ada Hana. Kita tunggu ini Pak Rudi yang dari Sunter ini kalau boleh ya. Mungkin ada sekolah minggunya ya. Jadi kita sambil mendoakan kebaktian dalam sekolah minggu, ataupun pemuda-pemudi remajanya mulai disiapkan kalau ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tadi ada keunikan STT Iman, kalau sudah lihat ya. Tadi yang di wisuda itu Ibu Albertina itu ya, itu viral. Itu umur 90 tahun ya, dia dapat dia sudah dapat S2-nya, sudah dapat profesor, dia ambil teologi saudara. Dia dapat S2 di STT Iman ya. Dan tadi saudara sekalian, nyanyian yang dinyanyikan yang pertama itu mereka pakai gerakan ya. Itu gerakan apa saudara itu? Itu sign language saudara ya. Nah itu diajarkan oleh satu orang alumni Seiman, yaitu guru Injil Sita yang melayani di GKI Pinangsia ya. Dan dulu saudara dia membawa ada satu anak saudara, saya masih ingat. Dia sudah S1 ya, tapi dia ambil teologi di STT Iman. Yang maaf, dia bisu saudara. Ya, jadi STT Iman unik saudara ya. Jadi ada orang-orang yang unik. Dia lulus saudara akhirnya. Lulus dengan pergumulan tidak mudah, karena dengan sign language-nya dia terbatas ya. Jadi ada orang yang mendampingi dia. Dia lulus saudara ya. Jadi seorang saudari lulus dari STT Iman dengan sudah dapat S1, dan juga dia akhirnya ambil STH di STT Iman ya. Terus lagu tadi yang baru dinyanyikan saudara, lagu Because He Lives ya. Saudara kalau ingat lagu Because He Lives, ingat apa enggak saudara? Ada yang ingat sesuatu? Saya terus terang tadi dengar lagu tadi, saya langsung ingat Ibu Lois Lokananta. Ya, lagu ini saya pertama kali nyanyikan waktu itu saya masih mahasiswa teologi yang sudah hampir lulus. Saya nyanyikan, maafkan saudara ya, itu di dalam Pak Timothy Lokananta yang meninggal. Tahu ya saudara ya? Dan kebaktian doa pagi di GSRI Kebayoran. Maafkan saudara, kita saksikan ini bukan untuk mengingat karya Tuhan yang benar-benar menguatkan, dan akhirnya dia setelah kebaktian doa pagi, dia naik Vespa pulangnya. Maafkan kalau saya benar ceritanya, itu dia ditabrak truk saudara. Ya, banyak orang tanya, kalau saya dapat pertanyaan Pak Gideon, kalau kenapa kok habis doa pagi, hamba Tuhan lagi, baru lulus S2-nya juga ya saudara ya, dari Korea, dari Australia juga, dan dia itu suami dari Ibu Lois Lokananta, Ibu Asrama Iman. Dia mengalami kecelakaan. Bagaimana menjawabnya saudara? Kenapa kok habis doa pagi, udah semuanya dia sudah siapkan gerejanya juga, lalu dia mengalami kecelakaan? Lalu saya jawab, justru itu hal yang indah. Terbatas kita mengerti, tapi satu hal kita mengerti, dia sedang di dalam melayani Tuhan yang indah ya. Kalau saudara mau meninggal, mau habis dari mana saudara? Habis dari mana kalau meninggal? Ya, saya pikir habis dari gereja, dari rumah Tuhan, dari doa. Ya, terlepas dari keterbatasan kita mengerti, ada truk dan sebagainya, tapi saya melihat justru dia sedang melayani Tuhan, sedang berdoa, pulang doa.
Ya, maafkan loh ya, jangan sampai kita pulang dari satu tempat yang bukan yang indah. Nah, jangan. Di sini semua pulangnya dari yang indah ya. Amin semua saudara. Amin. Ya. Nah, saya terus terang tadi ingat lagu tadi. Because he live, I can face tomorrow. Because he live, kita bersiap menghadapi hari depan. Ya, tadi lagu itu tadi saya langsung ingat saudara. Ya, saudara tahu riwayat Ibu Lois Soekarnanta, Ibu Asrama yang setia. Sekarang pun masih kalau saya lihat beliau kemana-mana lihat beliau. Nah saudara sekalian, kenapa saya ngomong ini? Anda ingat ya, ini hari kita akan membahas mengenai doa di tempat tersembunyi, pertempuran di tempat tersembunyi. Ada 3 hal di dalam hidup Kristen. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, tadi kan kita sudah baca, memang ada di dekat dalam rangkaian konteks doa Bapa Kami, tapi saya ingin membawanya karena ini kan yang keempat ya, saya memang mendapatkan bulan ini ada tentang indahnya doa. Ada 3 hal dalam hidup Kristen yang serangkai. Apa itu kira-kira saudara? Doa pasti ya, doa. Dalam doa ada apa saudara? Firman tadi ya, selalu ingat ya, selalu doa dan firman ini, selalu ada. Ada satu lagi apa saudara? Pujian. 3 ini saudara. Doa, firman, pujian. Ada kalimat yang mengatakan Bible study without prayer leads to coldness. Prayer without Bible study leads to fanaticism. Jadi Bible study, belajar Alkitab kalau tanpa doa itu menjadi dingin, Alkitabnya tidak dilakukan dan sebagainya. Ya, tapi kalau doa tanpa firman, lama-lama kita fanatik sendiri, tidak sesuai firman, mungkin doa yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan satu lagi tadi waktu kita tanyakan, Tuhan penuhilah aku dengan firman-Mu. Ya, kita itu satu pujian yang bersifat doa, Tuhan penuhi aku dengan. Jadi 3 ini selalu ada saudara. Saudara ingat, nanti saya akan ajak ke sana mengenai pertempuran. Kita baca dulu satu ayat firman Tuhan yang terambilkan saudara dari saya pilih akhir saudara di dalam ayat-ayat yang walaupun nanti kita ada beberapa ayat yang kutip dari Efesus pasal yang ke-6. Ini satu pertempuran saudara ya. Walaupun tadi kita baca kalau yang di dalam Matius tadi adalah bagaimana bertempur di tempat yang tersembunyi, tapi ada pertempuran juga yang memang nyata di segala aspek ya. Kalau berdoa itu apakah harus tersembunyi terus saudara? Tidak ya, doa boleh diumum tapi jangan sampai cuma diumum supaya dilihat orang, bukan. Yang penting kuasa doanya dan kesungguhan doanya. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, saya ingin kita melihat sedikit konteks walaupun pembahasan kita nanti lebih ke ayat 16 sampai 20, Saudara ya. Kita baca ayat 10, pria bersama saya, lalu wanita ayat 11, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Efesus pasal 6 di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ya. Sudah menemukan saudara? Mari yang pria bersama saya dulu ya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dapat dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, saudara sekalian, tema kita hari ini tadi sudah dikatakan ya, yaitu adalah doa pertempuran di tempat tersembunyi.
Nah, saudara, saya ingin memberikan satu subtema ya dari doa ini, yaitu apa, saudara? Kalau kita doa bertempuran di tempat yang tersembunyi, maunya apa, saudara? Mengalami Tuhan dengan firman-Nya, dengan kemenangan. Jadi saya ingin memberi tema, saudara, alamilah Tuhan melalui doa dengan kebenangan, baik di tempat yang tersembunyi ataupun dimanapun kita berdoa. Ya, experiencing God through prayer. Nah, untuk ini, saudara, saya sengaja mengutip satu buku. Ya, seingat saya waktu saya pernah dulu sudah ada pembinaan di sini, saya mengirim satu buku yang berjudul Fresh Wind, Fresh Fire. Jadi buku tentang doa dari seorang yang bernama Jim Kimbala. Ya, dia seorang pendeta yang terkenal, saudara. Istrinya itu, saudara, adalah pemimpin paduan suara Brooklyn Tabernacle Church. Ya, saya dulu pikirnya, wah ini apakah dari gereja Pentekostal tertentu, tapi ternyata saudara memang dia adalah dari Injili yang betul-betul, saudara, dia mendapat menang ya, mendapat award, saudara, di dalam paduan suara ya, Emmy Award. Dia mendapat Emmy Award. Sampai waktu itu istri dari Jim Kimbala, ya semua Kimbala itu ditanya wartawan, ya, ini gimana aku bisa menang beberapa kali dapat Emmy Awards ini ya, yang untuk pujian gospel song. Ditanya kenapa nih? Terus dia bilang di dalam persekutuan doa, di dalam kur kami ada persekutuan doa. Loh, wartawan kita nggak tanya itu, dia bilang nggak tanya doa-doa. Kami tanya adalah mengenai bagaimana caranya ini nyanyinya sampai sedemikian rupa. Itu kok bisa dapat berturut-turut dapat Emmy Awards untuk gospel song. Lalu dia jawab lagi, iya betul, di paduan suara kami itu ada persekutuan doanya. Jawab begitu, saudara. Sampai wartawan tok begitu. Dan Anda tahu waktu semua dari Kimbala itu memimpin paduan suara itu, saudara, yang dipimpin itu banyak kan ada orang campur, saudara. Ada orang hitam, orang Meksiko ya, Hispanik, dan orang Indo, ada beberapa orang Barat. Nah, terus saudara, dia nyanyi pakai apa, saudara? Mereka nggak bisa baca not balok. Ya, kalau di Baratnya nyanyi pakai not balok. Mereka nggak bisa baca not balok. Mereka learning by hearing. Jadi belajar dengan nyanyinya itu bisa juara, saudara. Kalau menurut Anda kira-kira kenapa kok bisa juara? Saya percaya mereka nyanyi dengan doa, mereka nyanyi kata-kata lagu itu yang adalah firman Tuhan dinyanyikan gospel song ya, membuat orang semua, bahkan jurinya menang ini, berturut-turut dapat Emmy Awards ya. Tapi saya bukan bilang lalu nggak pakai metode. Memang orang-orang, maaf sudah, orang-orang hitam kebanyakan tuh pokoknya karunia menyanyi ya, Anda tahu ya. Jadi bukan karena nanti wah kalau gitu latihannya udah doa saja, nggak usah latihan baik. Enggak, bukan itu maksud saya. Tapi mereka latihan dengan learning by hearing. Tapi mereka sungguh-sungguh, saudara, sehingga akhirnya mendapat. Nah, saya ingin mengatakan tadi, nah ini kalimat Jim Kimbala yang saya akan kutip. Saudara, dia mengatakan mengenai hal begini. Ya, dia katakan, spiritual power comes through experiencing God's presence, and God's presence is found in sustained prayer. Jadi kekuatan kuasa rohani datang melalui mengalami kehadiran Allah, dan kehadiran Allah ditemukan dalam doa yang tekun. Kita mau bertempur, saudara, doa pertempuran di tempat tersembunyi, tapi biarlah pertempuran itu menghasilkan kemenangan. Karena itu ada satu ayat yang ingin kita baca semua, saudara, yang merupakan kemenangan dari dalam doa pertempuran ini. Kita maunya menang loh. Kalau pertempuran kalah bagaimana, saudara ya? Dan invitasi di dalam nama Yesus Kristus dengan segala ketulusan hati, kerendahan hati, dan segenap hati, kita mengalami kemenangan bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita baca, saudara, 1 Tesalonika 5. Ini ayat yang terkenal di orang Kristen, ayat 16 sampai 18 bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 16 sampai dengan 18 ya. Mari. 1 2 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini ada tiga tanda, tiga ciri khas dari orang Kristen yang berkemenangan. Ada sukacita, saudara. Itu dinyatakan melalui apa, saudara? Salah satu pujian, nyanyi. Pujian, bukan hanya nyanyi ya, pujian. Sukacita. Lalu yang kedua, dia berdoa. Dan yang ketiga, saudara sekalian, mengucap syukur. Ya.
Mengucap syukur itu juga dalam pujian juga, ya, dalam doa, ya. Mengucap syukur karena dalam segala hal, bukan karena segala hal. Ingat ya, dia pakai di sini bukan karena segala hal, bukan. Dalam segala hal, walaupun susah dan sulit, tapi bisa bersyukur, ya. Di sana dikatakan, dan tadi juga waktu menyanyikan pakai sign language, saya ingat Helen Keller, saudara. Helen Keller dia. Ya, dia bisu tuli, buta lagi, saudara. Ya, sejak berumur 19 bulan, dia lahirnya normal, 19 bulan kena demam, lalu buta bisu tuli. Tapi dia beriman kepada Tuhan, ya, saudara sekalian. Nah, jadi inilah tanda kemenangan. Saya akan mulai cepat. Ada 3 hal akan saya bahas pada hari ini, saudara sekalian. Yang pertama itu, tadi kita doa pertempuran di tempat yang tersembunyi untuk mengalami Tuhan dan firman-Nya, mengalami kemenangan di dalam Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur, bisa tetap berdoa, bisa bersukacita. Mengapa itu penting, saudara sekalian? Mengapa hal itu penting? Nah, tadi di sini dipakai istilah pertempuran. Ya, pertempuran itu. Nah, sebetulnya bertempurnya apa sih, saudara? Kenapa disebut pertempuran? Nah, saya ingin mengutip beberapa tokoh selain firman Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Yang kita hadapi adalah bukan darah dan daging, tetapi adalah pertempuran, ya, ada melawan pemerintah-pemerintah, dalam arti itu adalah peperangan rohani, sudah, pemerintah-pemerintah di udara, ya. Itu di dalam ayatnya tadi kita sudah baca, saudara, di dalam ayat yang ke-11, 12, ya. Karena kita melawan, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan pengusaha-pengusaha, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Lalu saya kata tadi ayat 16 mengatakan apa, saudara? Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Di dalam segala keadaan perisai iman, pakai kalau menggunakan yang menangkis. Kalau tidak ada iman repot, saudara, ya. Dengan perisai iman. Lalu dikatakan dan terimalah ketopong keselamatan. Jadi ingat, ini penting nih, kita sudah diselamatkan di dalam iman, ya. Nah, lalu apa saudara di sana katakan? Dan mendapat pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Jadi sekali semuanya ini kita lakukan di dalam doa. Terima firman, keselamatan di dalam doa. Ya. Nah, lalu dikatakan lagi di sana, saudara, terus dia itu suasananya doa, saudara perhatikan di sana. Dalam segala doa berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi bukan hanya untuk doa untuk kita boleh, untuk gereja kita boleh, tapi jangan lupa segala orang kudus. Ini doa syafaat, saudara. Intercessory prayer, ya, doa syafaat untuk segala, semuanya kita doakan. Lalu juga untuk aku, ini Paulus minta, saudara, ya, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani. Saudara perhatikan sana, sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi orang ngabarkan Injil dipenjarakan, saudara. Bukan karena mencuri, bukan karena kriminal, tapi dianggap kriminal karena beritakan Injil. Nah, ini saudara, ini pertempuran ini. Bukan pertempuran mau ngelawan pakai pedang, bukan, saudara. Tapi pakai pedang rohani. Pertempuran rohani, ya. Dipenjarakan. Dan dia katakan berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi Paulus pun di dalam kegentaran, dia nggak boleh ngomong tentang nama Yesus misalnya, kan. Dia tetap ngomong, saudara sekalian. Nah, jadi pertempuran kita, saudara sekalian, itu adalah pertempuran yang betul-betul di dalam roh, ya, pertempuran rohani. Nah, jadi kenapa saudara tadi dikatakan kita ini pertempuran? Kesatu, nah ini saya kutip kalimat seorang hamba Tuhan yang namanya Samuel Chadwick. Dia katakan satu hal yang iblis tidak takut, yaitu dia tidak peduli kita rajin melayani. Pelayanan yang tanpa doa itu menjadi pelayanan yang tidak ada kuasa. Lalu dikatakan prayerless work, ya, prayerless ministry. Yang kedua, kita belajar Alkitab tanpa doa tadi jadi dingin. Lalu kita giat ke gereja, juga tidak takut, saudara. Dibuat ke gerejanya menjadi dingin. Dan dia katakan, tetapi iblis gemetar waktu kita berdoa. Jadi doa itu kemenangan kita, saudara. Yang dihantam itu doa. Nah, saya kutip lagi kalimat dari seorang, ini betul-betul seorang hamba Tuhan yang
Dengan doa dia menang, saudara ya. Itu Corrie ten Boom. Ada yang kenal Corrie ten Boom, saudara? Dia yang waktu zaman itu Nazi Jerman itu menganiaya orang-orang Yahudi. Corrie ten Boom dia yang dengan iman. Dia pikir ini tidak benar. Ya dia menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dia mengucapkan kalimat begini tentang doa, saudara. Pada waktu seorang Kristen, dia katakan, nggak bersekutu, ya. Dikatakan di sini, saudara, when a Christian share in fellowship with other Christian, the devil smile. Jadi kalau orang Kristen sendirian, nah iblis tersenyum, saudara. Iblis tersenyum, ya. Waktu orang Kristen dikatakan tidak belajar Alkitab, ya. When he stop studying the Bible, the devil laugh, ketawa. Jadi kalau saudara nggak bersekutu, saudara sendirian, iblis tersenyum, ya. Tapi pada waktu Anda tidak belajar Alkitab, iblis ketawa dia, saudara. Orang Kristen ini nggak belajar Alkitab nih. Ya ke gereja, ya, tapi Alkitab nggak dipelajari sehingga kalau nggak pelajari kan jadi nggak ingat firman Tuhan, nggak dijalankan pasti, saudara ya. Tapi dikatakan when Christian stops praying, the devil shout for joy. Wah, tadi kan ketawa, sekarang bukannya ketawa. Kalau orang Kristen stop berdoa, dia loncat, dia teriak, saudara. Jadi ingat nih, di doa ini semua ini betul-betul tadi atau perhatikan ini semua hidup Kristen, ya. Kalau orang Kristen sendirian, nanti Anda sendirian, Tuhan bilang, kok saya sendirian, gak ada yang ngerti saya. Nah itu kan, saudara ya. Waktu orang Kristen sendirian, iblis nggak mau bersekutu, nggak mau datang ke gereja, dia tersenyum. Tapi waktu Alkitab nggak dibaca, nggak dipelajari, iblis ketawa. Tapi waktu tidak berdoa, iblis loncat, dia gembira, saudara. Jadi ini pertempuran kita di dalam doa, Anda lihat sana. Lalu ada lagu lagi, saudara ya. Nah, ini sekarang apa lawan kita, saudara? Ini kita lihat pertempuran kita. Lalu kita akan masuk ke dalam nanti doa yang menang bagaimana ya. Ada lagu lama ini, pasti puji-pujian KPPK ya. Ku ada 3 musuh. Ialah apa, saudara, yang pertama? Ialah, halo, ada yang ingat nggak, saudara? Pasti ada yang ingat ya. Ialah dunia ini, saudara ya. Ku ada 3 musuh, satu dunia ini, yang kedua si aku yang lama, yang ketiga setan, saudara. Ya, jadi kita bertempur nih. Kalau Billy Graham, di L. Moody, tokoh kebangunan rohani Amerika yang ketiga, di L. Moody ya. Yang pertama Jonathan Edwards, yang kedua itu Charles Finney, itu seorang lawyer, ya. Yang ketiga itu di L. Moody. Di L. Moody orang sederhana, saudara. Ada seorang yang dulunya penjual sepatu, ya. Pendidikannya seperti tidak tinggi, tapi dia dipakai Tuhan di L. Moody. Di L. Moody ada Moody Bible Institute, ada Moody Press, menerbitkan buku-buku Kristen. Ya, pendidikannya nggak tinggi, saudara, di L. Moody, tapi dia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. KKR yang ketiga, yang keempat Billy Graham. Nah, di L. Moody ini yang mengatakan, I never met a man who has given me trouble as much as myself. Dia katakan, saya tidak pernah ketemu dengan orang yang membuat saya sulit, itu diri saya sendiri. Itu artinya apa? Si aku yang lama. Ya, tolong, saudara ya. Saya percaya Mas Iman juga dibentuk ini. Tadi ada 3K ya. Di iman ada 3K, saudara. Yang ke satu itu komitmen, panggilan. Yang kedua itu karakter. Yang ketiga itu kompetensi. Ya, jadi komitmen nomor 1 panggilan. Nah, saya hari ini dengan kesaksian, dengan melayani, harap komitmennya diperkuat ya. Nah, yang kedua, saudara, karakternya. Yang ketiga apa? Kompetensi. Nggak boleh loncat ke kompetensi, karakternya gawat. Nah, ya, nggak boleh ya, melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak boleh ya. Nah, jadi 3 itu, saudara. Jadi dia Moody mengatakan, si aku ini yang lama ini loh, ku ada 3 musuh, si aku. Dan Dia Moody mengatakan, diri saya, tolong Tuhan bentuk saya, si aku yang lama suka muncul ya. Nah, karena itu iman pendidikannya sudah disaksikan semi monastik, jadi di asrama untuk S1 ya. Ya, banyakkan sekolah teologi di Indonesia begitu, saudara ya. Nah, jadi tantangan kita itu tadi ada hubungan dengan doa, saudara. Terus ada nyanyian lama ini, ya, yang saudara pasti ingat. Ini pertempuran kita nih. Saya mau bicara pertempuran dulu, ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Jadi doa itu merupakan kemenangan kita. Jalan tertutup. Nyanyian ini sederhana, saudara. Tapi ku tahu dalam doaku pandang, malam gelap
jadi terang. Saya tanya di sini, siapakah yang pernah mengalami ini? Kalau Anda pernah mengalami ini, ada saat ini saya percaya bisa menangis, bisa juga ingat Tuhan, betul Tuhan, amin Tuhan. Gelap, nggak ada jalan. Tadi siapa? Hana, mana Hana tadi? Nah ini dia di depan ini, Hana. Ya, dia doa saudara akhirnya. Yang kedua, nyanyian versi yang kedua, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Versinya seringkali dinyanyikan, jika ku hidup suci. Saya rubah jadi positif. Ku mau hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua apa saudara? Kesucian. Ya, kesucian saudara. Jadi jika ku hidup suci tidak turut dunia, dunia membawa kita hari ini saudara. Tadi kan iblis senang ya membawa kita, jangan datang persekutuan, jangan datang ke PA, jangan ikut kelompok kecil. Misal kalau ada kelompok kecil sekarang di sini ada sekarang ya. Jangan lagi dikatakan saudara tadi apa? Jangan doa, udah loncat iblis saudara. Ini pertempuran kita rohani. Anda pernah lihat nggak? Kalau kita lagi, saya dulu sih pada waktu permulaan ya, saya percaya ini disediakan. Waktu mau baca Alkitab, waktu saya permulaan jadi orang Kristen, saudara, mau baca Alkitab ngantuk, saudara. Padahal setelah itu udah nggak baca, nggak ngantuk, saudara. Nah, itu kuasa dari mana ini? Anda nggak percaya? Kalau Anda bisa ngalami, tadi kok ngantuk mau baca Alkitab ya, tapi giliran yang lain nggak ngantuk begitu ya. Nah, ini benar, saudara. Ya. Nah, jadi itu yang versi kedua. Saya ubah jadi positif ya, jika aku hidup suci tidak turut. Nah, versi yang ketiga apa saudara? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jika ku ikut Tuhan, tidak ku takut susah. Nah, itu saudara ya. Ikut Tuhan takut susah enggak? Siapa yang kalau susah? Tuhan kalau susah saya pergi ya Tuhan. Nah, ada enggak yang begitu? Ayo saudara hari ini. Ya, saya ubah jadi positif. Ku mau ikut Tuhan, tidak ku takut susah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Anak-anak iman, betul? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku mau ikut Tuhan, tidak ku takut susah. Susah ujian bagaimana? Nah, cari jalan sendiri kan? Nah, ini nggak boleh. Ya, ikut Tuhan, sandar Tuhan. Ya, amin. Enggak. Mereka juga dibentuk, saudara, mereka juga dibentuk ya. Jadi mereka dibentuk kadang-kadang sulit. Ya, kalau biasanya saudara ada kesaksian ya, mahasiswa waktu belajar sulit. Nanti pikir, nanti kalau pelayanan nggak sulit. Waktu di pelayanan mereka sulit. Wah, enakan waktu di iman katanya saudara ya. Tanya coba, ada orang bilang begitu ya Pak Rudi ya. Ada orang bilang begitu ya. Kalau Pak Rudi tiap saat nggak sulit Pak ya, karena bersama Tuhan. Kita semua begitu ya. Nah, betul saudara. Ya, betul saudara. Ini penting sekali ya. Nah, ini pertempuran nih saudara. Saya akan, satu lagi terakhir saudara pertempuran, yaitu Tertulian. Ini khususnya tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam minggu-minggu sengsara, lalu akan merayakan nanti saudara ya hari Jumat Agung lalu hari Paskah. Nah ini Tertulian mengatakan setiap orang Kristen punya Getsemani. Jadi kita pasti seringkali di hadapan harus memilih antara si aku yang lama dengan yang sudah diubah Tuhan, antara ikut kehendak Tuhan, kehendak sendiri, antara dunia ini, tawaran dunia dan panggilan Tuhan. Tertulian bilang, setiap orang Kristen punya Getsemani. Ini kalimatnya keras, saudara. Kalau Anda tidak punya Getsemani, saya khawatir Anda belum enter the kingdom of God. Waduh, baca ini keras sekali, saudara. Kalau Anda tidak punya Getsemani, nggak pernah punya pilihan, jangan-jangan Anda belum masuk kerajaan Allah. Dia bilang, wah ini keras, saudara. Artinya apa? Jalannya kita udah sesuai sama jalannya dunia, ya. Jadi kalau Anda sesuai jalan dunia, iblis nggak pernah goda. Ada nggak orang Kristen digoda? Kalau digoda, puji Tuhan, kenapa? Saudara jalannya udah benar nih, digoda iblis ya. Ada nggak jalan nggak digoda? Yang enteng-enteng semua, jalannya licin. Jangan-jangan kita jalan sama iblis sama, saudara. Nggak ada pertempuran. Ya tadi ini tema ini betul-betul pertempuran. Ini jangan main-main, saudara. Bertempur kita tiap kali. Tapi pertempuran karena si aku yang lama ada, dunia ada, iblis ada. Bagaimana kita memenangannya, saudara? Ya. Nah, jadi theology of prayer bagi saya, the theology of the victorious Christian. Teologi doa adalah teologi orang Kristen yang harusnya menang. Bagaimana caranya? Nah, dengan cepat karena waktu tentu saudara ini terbatas. Yang pertama saya bahas, mengapa kita perlu mengalami Tuhan? Yang pertama, saudara sekalian, kita perlu mengalami Tuhan, perlu mengalami kemenangannya. Karena kalau kita sudah mengalami hidup rohani, itu adalah esensi hidup kita di dalam Tuhan. Pelayanan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Baca Alkitab, doa sambil berdoa, Tuhan tolong saya.
Ibadah sambil berdoa, melayani sambil berdoa, ke gereja sambil berdoa. Di tempat tersembunyi mungkin orang tidak lihat, padahal hati kita berdoa. Hati kita berdoa, saudara. Tuhan tolong. Saya setiap kali begitu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, udah lama ke gereja mungkin, wah bosan ini. Tidak. Saya tiap kali Tuhan, siapapun yang menyampaikan saya mau dapat berkat dari dia. Nah saudara, terus berdoa. Ya, yang pertama saudara, kenapa? Itu adalah esensi. Jadi ini semua secara umum doa adalah esensi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah komunikasi, bukan hanya bicara ya. Kalau bicara satu arah. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Nah karena itu doa tidak bisa dilepaskan dari firman, saudara. Tadi kita sambil nyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Jadi sambil kita sambil doa sambil minta firman. Bible study tapi dengan doa. Doa dengan Bible study. Itu dua hal sejajar, saudara sekalian. Jadi kesatu itu keseluruhan. Nah, ada 4 di sini. Esensinya itu apa, saudara? Yang pertama, kenapa dia esensial? Karena ini dikatakan oleh seorang tokoh yaitu John Calvin, saudara. Doa adalah nafas orang Kristen. Natural. Kalau napas kita nih, semua napas nggak di sini? Halo napas saudara, amin. Napas ya. Nah ada orang selalu berdoa, bersyukur masih bernapas. Kalau bilang kiri kanan, bersyukur masih bernapas. Saya bilang kiri kanan sebentar saudara, amin. Ayo, masih bersyukur. Jadi berasa kita nggak pernah syukur kan saudara? Memang itu wahyu umum ya, itu apa anugerah umum ya. Jadi pertama itu natural. Nah, kenapa kita pikir ini sederhana loh? Kok Calvin teolog yang hebat itu? Doa itu napas orang Kristen. Kalau napas ngapain saudara? Menghirup udara bersih, buang udara kotor. Jadi Calvin mengingatkan waktu doa bereskan dosa. Kalau kita doa nggak bisa sama Tuhan, ingat Tuhan dia suci, ampuni saya Tuhan. Nah, jadi nafas. Ya ingat setiap kali kalau saya nggak doa nggak napas nih. Nanti kalau nggak napas dikit-dikit, dah digoda iblis sudah. Jangan saudara. Ini pertempurannya ini. Tuhan, saya akan bawa dengan praktis. Jadi tolong kita, Tuhan, saya mau hirup udara bersih, ampuni saya Tuhan. Darah Yesus. Nah pengakuan itu ada 3 saudara ya. Pertama setuju dengan firman Tuhan itu dosa. Kedua setuju dengan Allah itu dosa. Kedua setuju dengan firman Tuhan, darah Yesus di kayu salib sudah mengampuni dosa itu. Dan yang ketiga berubah sikap hati terhadap dosa, sehingga menghasilkan perubahan dalam tindakan dengan pertolongan Roh Kudus ya. Itu pengakuan. Pengakuan itu homologeo, sama kata setuju dengan Tuhan, setuju dengan firman, setuju untuk menjalankan, bertobat. Itu napas ya. Jadi napas itu natural. Yang kedua, jadi doa itu kehidupan orang Kristen. Yang kedua saudara sekalian, itu adalah yang disebut oleh Luther ini, tokoh reformasi lagi nih saudara. Faith is prayer and no other than prayer. Jadi doa itu, iman itu pasti berdoa. Orang beriman pasti berdoa. Walaupun tidak bisa dibalik. Kalau orang berdoa pasti beriman nggak? Kadang-kadang bisa enggak, saudara. Kenapa? Karena doanya niru. Itu doa Bapa kami tadi ada, diapalin. Doa boleh diapalkan nggak? Boleh. Tapi sambil dengan hati. Setiap kali saya berdoa Bapa kami, yang kita hafal itu bukan hanya hafal. Dengan hati, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Berikan aku makananku yang secukupnya ya. Di sini banyak ya kalau minta Tuhan makannya lebih dikit dah Tuhan yang enak-enak. Nah ada nggak gitu? Atau secukupnya saudara? Ada nggak gitu? Enggak ya, di sini semua secukupnya ya. Amin, amin. Ya bilang ke kanan, secukupnya ya. Ayo bilang secukupnya ya. Itu doa Bapa kami itu saudara ya. Nah ini benar loh saudara, kita kadang-kadang maunya, oh yang makan di sini udah pikiran makan. Ada yang pikiran makan di sini? Enggak ya, masih pagi ya. Jadi mikirkan saudara mau beli apa ini udah. Saya di Sunter ini kan kulinernya lumayan Pak ya. Saya masih ingat pertama kali itu ada di dekat Kelapa Gading itu ada Indonesia tuh foodnya nomor 1 di dunia saudara. Mungkin masakan yang paling banyak jenisnya itu Indonesia saudara. Percaya? Percaya semua ya. Ini kita balik ya. Nah jadi yang kedua itu saudara tadi Martin Luther mengatakan, jadi yang ke-1 itu kehidupan kita, itu doa. Yang kedua, kerinduan kita, itu eksistensial. Tadi natural ya, natural. Yang kedua itu eksistensial, keberadaan kita doa. Nah bahayanya doa kita niru. Nah itu tadi. Jangan, doa boleh niru, tetapi biarlah doa itu dari hati. Ya katakan ke kiri kanan. Doa itu dari hati ya. Yuk katakan, yuk. Itu dari hati ya. Nah. Jadi itu dari kerinduan. Ya itu yang kedua. Yang ketiga saudara sekalian, nggak cepat ini ya karena waktu. Yang ketiga itu, yang keempat. Nah ini dikatakan saudara oleh tadi. Ini kalimat dari Chadwick. Chadwick mengatakan itu adalah krusial. Ya, sebab
Kalau kita nggak berdoa, pelayanan repot. Pelayanan sambil doa, ke gereja sambil doa. Tadi katakan oleh Samuel Chadwick, Iblis nggak takut kita rajin ke gereja, jadi dingin. Pulang nggak dapat berkat, jangan saudara ya. Tiap Tuhan, saya mau dengar firman baik-baik, saya mau dengar pujian baik-baik, saya mau dengar kesaksian baik-baik, saya mau bersekutu baik-baik. Ada nggak di sini kalau ke gereja pulang nggak dapat berkat? Hari ini kita bertobat saudara, di tahun baru masih be strong in Christ ya, dalam Kristus. Mesti kuat bagaimana? Tuhan tolong saya. Tiap kali ke gereja pulangnya senyum ya. Pulangnya senyum kan nanti kita lihat ya. Kalau pulangnya senyum ya, kalau belum, wah berarti ada sesuatu nih saudara ya, harus bertobat cepat-cepat ya. Benar. Saya nggak mau saudara, biarpun saya hamba Tuhan. Tiap kali kebaktian Tuhan, saya mau dapat berkat. Nanti dapat, wah dari ini kesaksiannya dia. Dari itu, dari nyanyian, dari firman. Ya. Jadi yang ketiga itu tadi kalimat Samuel. Yang keempat saudara. Nah yang keempat ini saya kutip dari seorang yang bernama Spurgeon saudara ya. Spurgeon mengatakan satu kalimat, apa itu dia katakan saudara? Nah ini kalimat Spurgeon ya, dia katakan, kita harus berdoa pada waktu kita berada dalam suasana ingin berdoa. Karena kita berdosa bila kita mengabaikan suatu kesempatan yang demikian baik. Kita juga harus berdoa pada waktu kita merasa tidak ingin berdoa. Karena sebab akan bahaya untuk tinggal dalam keadaan tidak sehat semacam itu. Waduh nih, hebat kali kalimat dari Spurgeon. Ya, Spurgeon itu seorang hamba Tuhan, dia disebutnya Prince of Preacher, dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia mengatakan, perhatikan sekali lagi saya ulangi, kita harus berdoa pada waktu kita berada dalam suasana ingin berdoa. Kalau ingin berdoa, harus berdoa. Karena kita berdosa bila kita mengabaikan suatu kesempatan yang demikian baik. Ya, kalau doa, mesti doa. Kalau enggak kita dosa, karena kau mau doa, kau nggak mau doa. Ya. Nah, lalu dia katakan, tetapi kita juga harus berdoa pada waktu kita merasa tidak ingin berdoa. Sebab akan berbahaya untuk tinggal dalam keadaan tidak sehat semacam itu. Jadi kalau nggak ingin doa, tetap harus doa. Kenapa saudara? Tetaplah berdoa. Nah ini disebutnya apa saudara? Nah kalau dalam istilah hidup Kristen ada apa? Itu doa sebagai disiplin rohani. Ingat ya ini, waktu doa, senang doa. Waktu kesulitan, tetap doa. Nah, kalau saya mau berikan definisi dari disiplin, apa itu disiplin rohani? Disiplin rohani adalah kita menempatkan diri dalam satu disiplin. Ya, pada saat kita menempatkan dalam disiplin rohani, ingat saudara, kita dalam persekutuan dengan Tuhan, kita di dalam ingin bertumbuh seperti kata Tuhan Yesus, kita sebagai murid Kristus, maka anugerah Allah akan mengalir. Anda dan saya akan berubah. Saya berikan sekali lagi, ini definisi disiplin rohani ya. Pada saat kita menempatkan diri dalam disiplin rohani, ingat selalu, dalam rangka ingin serupa Kristus, dalam rangka, dalam persekutuan dengan Kristus, dalam rangka saya murid Kristus, maka anugerah Tuhan akan mengalir. Anda dan saya akan berubah. Kenapa saya katakan ini? Bahwa kalau kita cuma maksa diri doa, jadi Farisi kita sudah tadi berdoa di pintu-pintu gerbang. Lihatlah saya berdoa. Lihat saya lagi doa nih ya, tolong. Lihat saya lagi doa. Tolong lihatlah saya berdoa. Tidak. Doa sebagai disiplin rohani harus, saudara ingat ya, dalam rangka persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita ditegur, kita diubah. Dalam rangka kita menjadi murid Kristus. Di dalam rangka kita ingin makin serupa dengan Kristus. Anugerah akan mengalir. Anda dan saya akan berubah. Ini perkataan dari Donald S. Whitney di dalam bukunya yang menjadi Reader Choice dari Christianity Today, The Book of the Year. Pada waktu tahun itu, pada tahun bukunya. The Spiritual Discipline of the Christian Life. Jadi disiplin rohani itu bukan berarti saya paksa diri jadi Farisi kalau nggak ada hidup. Tapi kalau kita ingin, Tuhan saya ingin diubah jadi seperti Kristus. Saya dalam persekutuan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dalam persekutuan dengan Kristus. Dan saya mau menjadi murid Kristus. Maka Anda akan berubah. Betul saudara, kita ngalamin. Kok saya bisa berubah? Dulunya begini. Terus kalian, biarlah hari ini kita jangan sampai melakukan doa, memang melakukannya. Waktu tidak ingin doa, tetap doa. Waktu ingin doa, doa. Tapi jadi Farisi. Bagaimana supaya tidak? Dalam rangka persekutuan dengan Tuhan. Dalam rangka dibentuk jadi murid Tuhan. Dalam rangka ingin serupa Kristus. Nanti Anda heran, kok saya bisa berubah ya? Benar saudara, nangis kita. Tuhan saya kok dulu gak bisa, sekarang kok bisa? Salah satu saya saksikan saudara, ada seorang bapak ini majelis. Saya gak pernah lupa.
Dulu di gereja yang kami gembalakan bersama-sama ada kebaktian gabungan. Kebaktian gabungan itu hari Jumat Agung. Ya, Jumat Agung kebaktian. Lalu setelah Jumat Agung itu saudara, dari pagi itu seharian ya. Itu akhirnya ada semacam doa. Ini doa buat kesembuhan dan sebagainya. Kalau jemaat mau doa, didoakan oleh biasanya satu hamba Tuhan, lalu satu majelis doakan seseorang. Itu banyak mujizat terjadi, saudara. Nah, dalam suasana itu ada seorang majelis pas saya duduk kita mengikuti kebaktian ya. Majelisnya bilang, Pak Gideon, saya malu. Hari itu ada doa puasa, saudara. Ya, jadi hari itu Jumat Agung kita doa puasa. Pak Gideon, saya malu. Kenapa, Pak? Ini majelis senior ini. Saya udah bawa obat ini. Saya ada komplikasi, ada jantung, ada darah apa semua, ada mah. Hari ini kok saya nggak sakit mah? Nah, saudara, saya malu, saya imannya kurang. Dia bilang, nggak apa-apa, Pak. Justru Bapak dengan minta Tuhan tolong, kok bisa? Ya, saudara heran. Jadi dia menang, saudara. Bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan saya mau puasa, ya, bukan. Tapi Tuhan saya tolong saya. Saya kelihatannya nggak bisa, tapi dengan Tuhan. Jadi puasa itu adalah bukan diet loh, saudara ya. Sekalian diet kita puasa, bisa juga, tapi bukan itu. Dia ingin serupa Kristus, ingin mengalami Tuhan. Dia ngalami. Pak, saya nggak makan obatnya, belum makan, saya sehat, Pak. Nah, dia menempatkan diri dalam disiplin rohani puasa. Dan akhirnya saudara, dia mengalami pertolongan Tuhan. Ya, nah dengan cepat saudara saya akan lanjutkan. Nah lalu, jadi yang berikut saudara itu adalah tadi yang keempat ya. Jadi natural kehidupan, kerinduan, krusial ya sebagai kebutuhan. Lalu yang keempat itu sebagai kemauan ideal sebagai disiplin rohani. Nah dari sini saudara sekalian, ini yang tadi bagaimana itu? Inilah pertempurannya. Bagaimana ini? Ya, saya tahu itu kebutuhan, itu hidup saya, itu juga kebutuhan saya, itu juga suatu disiplin rohani saya yang di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukannya? How? Nah, ada dua di sini. Pertama, menyadari tantangannya. Yang kedua, mengerti keindahannya. Nah, saya percaya dibahas mengenai keindahan doa. Yang pertama, tantangannya, saudara, apa itu? Nah, saudara, pelayanan doa adalah pelayanan, tadi saya sudah katakan, yang penuh tantangan. Kenapa, saudara? Pasti ada tantangan. Jadi saudara jangan pernah bilang begini, saya mau doa tapi kalau nggak ada halangan. Jangan bilang begitu, saudara. Nanti ada aja halangannya, benar saudara, jangan. Saya tetap doa, Tuhan tolong. Saya mau melayani doa, baik berdoa di gereja, doa pribadi, saya mau Tuhan tolong. Jadi jangan bilang, kalau nggak ada halangan lah saya datang nih. Jangan. Saya mau datang dengan pertolongan Tuhan. Jadi satu, sadari ya pelayanan penuh tantangan. Yang kedua saudara sekalian, pelayanan yang sulitnya di mana? Tantangannya di mana? Nggak bisa dilakukan sendiri ini. Apa itu doa, saudara? Doa itu adalah berjalan jadi rekan sekerja Tuhan. Bukan saya yang bisa, bukan dengan kuat dan gagahku, tapi dengan Tuhan tolong saya, Tuhan. Nah itu nggak gampang. Apalagi buat orang-orang yang pintar-pintar, ya, buat orang yang potensial, yang kuat, yang gagah, masih sehat, dia nggak sakit. Saya bisa sendiri. Waduh, benar saudara, itu nggak gampang loh pelayanan doa. Kan doa kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong dengan permohonan dan doa. Kita belajar dari rekan sekerja Tuhan. Jadi ngikutin kehendak Tuhan, ngikuti pimpinan Tuhan. Ada satu kalimat, the best way to influence people for God is to go to God for people. Cara terbaik untuk kita mau membawa jiwa mempengaruhi orang, pertama-tama, the best way to influence people for God is to go to God for people. Datang Tuhan tolong, bukan dengan kehebatan kita, saudara. Doa Tuhan tolong. Ya, itu yang kedua, sadari. Tidak mudahnya kita berjalan bersama Tuhan, bukan sendiri. Yang ketiga, tantangannya apa, saudara? Itu pelayanan iman, saudara. Belum kelihatan. Ya, apalagi kalau kita mulai, saya terus terang salah satu yang saya mesti ingat dan lupa, saudara. Saya pernah kita doakan, mungkin saudara yang zaman saya pasti tahu ya. Dulu ada satu orang anak STM wanita di Budi Utomo, Lia Kumalasari, masuk di majalah Kartini. Dia kan waktu praktek kimia, boom, kena wajahnya habis. Ya, mungkin yang pada tahu ya, masuk di nah waktu itu guru sekolah minggu di tempat saya melayani di daerah Mangga Besar ya, itu Pak Gideon kita mau ke rumah sakit, mau lihat Lia. Wah. Ya, saya bukan pembimbing sekolah minggu, tapi saya adalah pembimbing pemuda, banyak pemuda jadi guru sekolah minggu ya. Pak Gideon bisa temenin kami berdoa nggak buat Lia? Baik-baik kita temenin. Nah waktu sampai di rumah sakit, saudara bayangkan ya, Lia itu saudara maafkan dulu ya, wajahnya kena bom, tangannya kecil, kena bom. Bukan kena bom, kena ledakan, maaf. Saya kutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut dalam bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini tantangan, ini pertempuran, saudara.
Bagaimana saya bisa baca kepada Lia Roma 8:28? Dia baru saja kena ledakan. Wajahnya tapi saya bilang kita tahu bagaimana, kita tahu sekarang sekarang bagaimana? Dengan iman. Saya bilang kita tahu dengan iman. Nanti kalau suatu saat kamu sembuh, kamu ada kesempatan, dia bukan dari pemuda kita ya, datanglah ke pemuda kami. Satu saat udah cukup lama kita udah nggak ingat lagi, ya mereka guru sekolah minggu pernah bawa bantuan. Di pemuda ada kasakusuk hari Sabtu. Lia datang saudara, udah lama ya, setelah berapa lama begitu. Dan dia waktu itu Anda kalau ikuti beritanya dia tuh ada yang sumbang ya, sampai waktu itu kakaknya Butin ya, Prabu Stejo kalau undang dukung dia operasi plastik sampai juga biaya kuliah bahkan keluarganya juga, walaupun ada orang yang menipu pakai nama dia saudara ya. Nah tetapi dia akhirnya operasi plastik ke Jepang dan sebagainya. Nah ada orang taruh fotonya, zaman dulu belum pakai viral, kalau viral udah viral sekarang saudara ya. Ini sebelum Lia ngalami ledakan, ini sesudah ngalami ledakan. Sebelumnya tuh agak hitam dia saudara ya. Lalu sesudah ngalami ledakan di operasi plastik jadi lebih cantik saudara. Kalau begini lebih baik kena ledakan atau enggak saudara? Nah, nggak bisa dibuat saudara, nggak bisa niru, tidak boleh niru. Itu asli. Ada hal yang kita alami kita nggak mengerti. Itu adalah satu dengan iman berdoa ya. Jadi bukan dengan iman berdoa Tuhan punya cara yang sendiri saudara. Tantangannya tadi kita belum lihat, kita tahu sekarang dengan iman. Yang keempat yang terakhir tantangannya apa saudara? Yaitu ketaatan. Dengan tekad, ketekunan, kesetiaan dan ketaatan. Ini nggak mudah saudara. Saya terus terang saya paling berat adalah pernah menangani satu orang bapak saudara. Bapak ini dia baru saja, nah kalau gembala itu nggak ngalamin ini ya, gembala akan mengalami ini kalau jemaat ada yang susah gitu ya. Nah bapak ini baru saja dia ganti mobil, ganti Innova baru, tapi ternyata saudara dia di perusahaan itu di interview, perusahaan dia bendahara ya, tanda tangan cek, tanda tangan direktur perusahaan, lalu sama dia 2 tanda tangan. Ternyata yang bagian dana itu terkuras habis, tinggal sedikit sekali. Yang tanda tangan kan dia. Bos lagi pergi, udah tanda tangan. Yang satu lagi kan dia. Kok bisa tahu jumlah uang? Waduh saudara, dia ini pertempuran sekali lagi ya, rohani. Dia bilang bukan saya. Ceknya hilang 2 saudara. Ceknya hilang 2. Tapi siapa yang ngambil nggak tahu. Di interview dia dipanggil dicurigai. Kalau bukan you siapa coba? Dia bilang bukan saya. Tapi saya nggak tahu kenapa cek itu hilang 2. Ada tahu berapa lama saya berdoa bersama dia? Seringkali malam dipanggil lawyer, dipanggil di interview polisi. Anda tahu berapa lama? 2,5 tahun. Saya tidak akan pernah lupa pelayanan pengembalaan ini. 2,5 tahun, saudara. Dia sering minta temenin berdoa-doa. Anda tahu bagaimana Tuhan menjawab? Bah ini kalau ceritain. Dia sudah ganti kijang butut, saudara. Sudah ganti kijang butut. Istrinya harus jualan kroket. Karena dia bilang, kamu mesti bayar lawyer. Nggak mau tahu, kamu mesti bayar. Baru ganti Innova, udah ganti lagi sekarang. Jualan kroket lagi. Satu kali, ini true story saudara, ini bukan karang-karang. Dia ke proyek Senen, Anda tahu ya. Itu dia lagi parkir pakai kijang bututnya itu. Waktu dia mau pulang, itu Anda tahu di kipas ya, wiper. Itu keselip koran bekas pos kota. Dia pikir ini kok bisa ada keselip ya, ada angin itu nyelip di situ pas. Dia ambil saudara. Dia ambil, nggak sengaja duduk, dia baca. Singkat saja saudara, loh ini kok mirip ini inisialnya dengan seseorang yang dia kenal saudara. Anda tahu, dengan begitu ketemu saudara. Orang itu sama orangnya. Inisialnya temannya itu ternyata suka datang ke tempat dia, ngomong, temannya itu seniman lukis. Jadi tanda tangan dia ditiru saudara. Langsung dia, pagi dia nangis saudara, ya Tuhan. Waduh saudara udah nggak bisa bayangin lah ya. Kalau begini kita udah nggak bisa ngomong lagi, udah nggak ada kata saudara. 2,5 tahun. Kapan Tuhan jawab? Saudara kalau saya cerita gini saya nggak kuat. Benar-benar. Tuhan yang jawab. Saya juga doa sama dia sambil nangis. Tuhan, orang ini dia tidak lakukan. Kenapa ini terjadi? Ketangkap saudara orang. Ya, dipulihkan semua ya. Sudah singkatnya begitu ya. Nah, saudara dengan cepat saja saya masuk ke dalam keindahannya ya. Dengan cepat keindahannya ada 4 saudara. Kenapa indah? Nah, ini doa itu kenapa indah? Saya percaya sudah dibahas ya. Pertama itu doa adalah pelayanan bukan sendirian. Partnership with our Lord Jesus Christ is never needing to walk alone. Melayani Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus berjalan tidak pernah sendirian. Kalau saudara merasa sendirian, pasti kita nggak berdoa. Kalau doa nggak pernah sendirian, Tuhan ada di sini. Kedua keindahannya adalah
Pelayanan yang mengalami berkat keindahan. Yang tadi saya ceritakan, nangis bersama saudara kita ini. Ya saya nggak sebut namanya di sini ya. Nah, dia nangis berdua saudara. 2,5 tahun. Yang ketiga saudara, pelayan doa indahnya di mana? Tidak terbatas tempat. Wah ini banyak kesaksian ya. Kita doakan dia jauh. Kok bisa waktunya pas dia di Afrika. Ya, ada satu tulisan di saudara boleh cari ya di dalam Chicken Soup for the Christian Life. The prayer is the key. Saudara baca itu. Saya baca itu gemeter saudara. Ya. Ada seorang misionaris melayani, saudara baca di sana ya. Yang keempat saudara. Indahnya di mana? Yaitu pelayanan yang tak terbatas. Semua Anda dan saya bisa. Pendidikan apapun bisa, itu indahnya. Jadi ingat ya saudara, katakan ke kiri kanan, bisa pelayanan doa. Ya, katakan saudara, yuk. Saudara katakan, ya cepat saudara, bisa pelayanan doa. Ya, lalu saya akan tutup saudara terakhir ya. Kapan? Jadi why, how, kapan. Nah ini 4, ini terakhir saudara. Pada waktu aku bertekad mau berdoa. Ada nyanyian bahasa Mandarin. To tau kau, to yunen li, sao tau kau, sao yunen li, pu tau kau, me yunen li, women yao chang chang tau kau. Banyak doa akan kuat, kurang doa kurang kuat, tidak doa tidak kuat, aku harus sering doa. Yuk nyanyi sederhana saudara ya. 1, 2, 3. Banyak doa akan kuat, kurang doa kurang kuat, tidak doa tidak kuat, kita harus sering doa. Lagunya sederhana saudara ya. Oke ya, jadi paling kata-katanya itu saudara ya. Yang pertama, tekadku berdoa. Jadi ada 4 di sini. Demi kebangunan rohani. Saudara ingat semua kebangunan rohani ini dikatakan saudara ya. Ada satu katalis yang nggak bisa. Semua kebangunan tidak ada yang tidak dengan doa. Kalau saya ini saksikan nanti habis waktu saudara kepanjangan ya. Yang kedua, tadi 1 kalimat 17, terus menerus. Jadi berdoa dengan tekad demi kebangunan rohani terus menerus. Nah ini saya ada tag di sini. Sering doa, selalu doa, suka doa, tetap doa. Ya 1, 2, 3. Sering doa, selalu doa, suka doa, tetap doa. Nah tetap doa supaya S semua ya. Setia doa itu ayatnya tadi ya. Jadi sekali lagi, sering doa, selalu doa, suka doa, setia berdoa. Ya udah, ya itu ya saudara ya. Jadi di situ terus menerus secara pribadi dan juga secara persekutuan doa. Ayo ikutlah persekutuan doa saudara tahun baru ini. Tahun baru strong in Christ. Bagaimana bisa strong kalau nggak berdoa? Yang ketiga saudara, bagaimana kapan? Tadi saya katakan sebagai disiplin rohani. Saya mau doa. Waktu nggak mau doa tetap doa. Tapi ingat jangan jadi Farisi saudara ya. Ingin serupa Kristus dalam persekutuan dengan Kristus dan juga makin serupa Kristus. Jadi muridnya ya. Yang keempat yang terakhir saudara. Itu adalah doa yang disebut makin serupa Kristus. Transformational. Ditambah kata kedua, conformational. Nah kita seringkali banyak orang doa transformasi harus ditambah yang kedua, conformational. Bukan confirm ya, conform itu makin serupa Kristus. Ya banyak orang suka transformational, mau kemana transformnya? Conformational. Baik saudara, saya pikir kita sampai di sini. Pertempuran kita cukup berat ya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan saudara. Pertempuran di tempat tersembunyi melawan kuasa gelap. Why? Tadi kita sudah dipaparkan. How? Ada tantangan tapi ada keindahan. When? Waktu kita bertekad demi kebangunan rohani. Tetap berdoa demi disiplin rohani. Dan terakhir, makin berdoa makin dibentuk oleh Tuhan. Saya akan minta Pendeta Rudi maju ke depan mendoa penggembalaan untuk jemaat kita.